Hey, welcome to Uni Recap. Pada video perdana kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Island. Film ini dibintangi beberapa aktor dan aktris ternama, diantaranya Djimon Hounsou yang pernah main di film Fast and Furious 7, dan ada Scarlett Johansson yang pernah main di film Avengers sebagai Black Widow. Film ini sendiri menceritakan tentang kondisi bumi yang sudah tercemar. Dikatakan air, udara, dan bahkan tanah sudah terkontaminasi oleh racun. Untuk mengatasi hal itu, semua manusia ditempatkan di sebuah bunker yang megah dan juga tertutup dari dunia luar, lengkap dengan fasilitas canggih yang ada di dalamnya. Sampai suatu hari, salah satu dari mereka menemukan sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan. Dan kebenaran apakah itu? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke alur cerita dari film The Island. Let's go! Diawali dengan memperlihatkan suasana damai dan tenang di sebuah pulau. Terlihat ada seorang wanita yang sedang menaiki sebuah kapal yang cukup unik, disusul dengan kedatangan seorang pria yang sepertinya kekasih dari wanita itu. Namun tiba-tiba, si pria langsung dijatuhkan ke dalam air lalu ditenggelamkan oleh sekelompok orang. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba dia berpindah ke suatu tempat. Di sana ada seseorang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat spesial dan dia sudah ditakdirkan untuk pergi menuju ke sebuah tempat yang bernama The Island. The island awaits you. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Orang ini bernama Lincoln Sixaku dan biasa dipanggil dengan nama Lincoln. Tapi karena namanya cukup sulit untuk disebut, kita panggil saja dia Nico. Seperti yang sudah saya katakan di opening tadi, sekarang ini para manusia tinggal di sebuah tempat yang tertutup dari dunia luar. Setiap harinya, mereka semua dituntut untuk selalu melakukan gaya hidup yang bersih dan juga sehat. Mereka juga diberikan pakaian yang sama, yaitu berwarna putih. Terkadang dalam waktu tertentu, diadakan suatu event yang bernama The Lottery, di mana satu dari semua orang yang ada di sini akan diundi secara acak untuk dibawa pergi menuju ke sebuah tempat yang bernama The Island. Sesuai dengan namanya, The Island merupakan sebuah pulau yang sangat indah dan menakjubkan, bagaikan sebuah surga di bumi yang sudah terkontaminasi ini. Dan pulau tersebut merupakan tujuan akhir bagi para manusia yang ada di sini, demi bisa hidup dengan bebas tanpa khawatir akan terkontaminasi. Salah satu pemenang dari undian tersebut bernama Starkweather 2 Delta, dan bisa kita lihat betapa bahagianya dia ketika mengetahui bahwa dia bisa pergi menuju ke pulau surga tersebut. Kemudian kita diperlihatkan bentuk dari bangunan tersebut. Dan jika kalian lebih teliti lagi, tak jauh dari sana ada sebuah daratan yang merupakan pulau surga yang dimaksud. Dalam menjalani setiap aktivitas, mereka selalu diawasi oleh beberapa penjaga berbaju hitam. Tak hanya mengawasi, mereka juga ditugaskan untuk mengendalikan tingkah laku semua orang agar sejalan dengan peraturan yang ada. Sesampainya di suatu tempat, kita bisa melihat semua orang sedang melakukan aktivitas mereka secara kompak dan terencana. Mulai dari berolahraga sampai melakukan beberapa tes kesehatan. Ada juga yang datang kemari hanya untuk mengambil jatah sarapan mereka. Di sana, Nico bertemu dengan seorang wanita bernama Jordan 2 Delta. Mereka berdua sudah berteman sejak lama, dan mereka tampak begitu dekat dan juga akrab. Namun, ada satu peraturan yang melarang hubungan lebih dekat antara pria dengan wanita. Entah apa tujuannya, tapi itu akan terungkap nanti. Please separate. Find your seats now. Dikatakan, semua orang yang berpakaian putih ini dulunya pernah terkontaminasi, dan setelah dibersihkan, sifat dan pikiran mereka akan kembali seperti anak kecil lagi, yang sama sekali tidak mengerti apapun. Oleh karena itu, mereka akan diberikan pendidikan dasar seperti anak SD pada umumnya. Sementara itu, Nico bertemu dengan seorang dokter bernama Dr. Merrick. Dia merupakan pimpinan dari tempat tersebut. Sang dokter memanggilnya kemari karena dia mendapatkan laporan mengenai perkembangan yang kurang bagus pada diri Nico, di mana dia mengalami perubahan dalam metabolisme tubuhnya karena sering bermimpi buruk. Faktanya, Nico sudah berkali-kali memimpikan hal yang sama, di mana dia berada di sebuah kapal menuju ke sebuah pulau dan berakhir tenggelam di dasar laut. Dia pun meminta Nico untuk menggambar bentuk dari kapal tersebut. Sembari menggambar, Nico mulai berterus terang mengenai keanehan di tempat ini. Salah satunya, mengapa semua orang selalu berbusana putih setiap harinya? Apakah tidak ada warna lain selain warna putih? Lalu, siapakah orang yang sudah mencuci pakaian miliknya sampai menaruhnya dengan rapi di dalam lemari? Semua pertanyaan itulah yang selalu mengganggunya setiap saat, dan apa yang dia inginkan hanyalah jawaban dari semua pertanyaan itu.
I want to know answers, and I wish that there was more. Setelah itu, dia pun menunjukkan kapal yang selesai dia gambar. Di sana terdapat sebuah tulisan Renovatio yang merupakan bahasa Latin yang artinya terlahir kembali. Kemudian Dr. Merrick pun membawanya ke sebuah ruangan untuk menjalani suatu rangkaian tes, di mana sang dokter memasukkan beberapa microbot ke dalam matanya yang berguna untuk mengirimkan hasil scan otaknya setelah 24 jam ke depan. Setelah itu, dia pergi menuju ke tempat kerjanya. Dan pekerjaan di sini cukup simpel. Mereka tinggal memasukkan nutrisi ke dalam selang yang ada di sana. Perkenalkan, orang ini bernama John Strieku. Dia adalah salah satu dari rekannya si Nico. Tadi duga, ada seorang wanita yang tiba-tiba terjatuh. Ternyata, wanita itu sedang dalam keadaan hamil. Dan sekarang adalah waktu baginya untuk melahirkan. Perlu diketahui, ada satu peraturan khusus dalam undian tersebut. Ketika seorang wanita akan melahirkan, otomatis dia akan langsung dikirim ke pulau tersebut tanpa harus memenangkan undian tersebut. Setelah itu, Nico meminta izin untuk menemui seorang teknisi di Sektor 6 dengan alasan untuk memperbaiki chip komputernya yang tiba-tiba error. Sektor 6 adalah tempat yang rawan dengan kontaminasi, oleh karena itu, dia diharuskan untuk mengenakan pakaian pelindung. Tapi yang aneh adalah, ada salah satu pekerja yang tidak menggunakan pakaian pelindung, dan dia tampak baik-baik saja. Orang ini bernama James McCord, dan biasa dipanggil dengan nama Mac. Dia adalah salah satu dari temannya Nico. Jika kalian sadar, Nico dan rekan-rekannya yang sebelumnya memiliki nama yang terdengar seperti sebuah kode. Nah, berbeda dengan si Mac ini, di mana dia memiliki nama yang biasa seperti orang normal pada umumnya. Tak lama kemudian, Mac menerima panggilan tugas dan dia diharuskan untuk segera pergi. Setelah ditinggal sendirian, Nico menemukan seekor serangga yang ada di sana. Kemudian, Nico pun menangkapnya, lalu membawanya pulang ke dalam kamarnya. Di sana, dia memasukkan serangga tersebut ke dalam gelas kaca. Sementara itu, Max sedang berada di suatu ruangan untuk memperbaiki komputer. Bersama dengan itu, ada beberapa orang yang sedang membedah sebuah kantung. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut, ternyata isi dari kantung tersebut adalah seorang manusia hidup yang memiliki penampilan yang sama seperti seorang aki-aki. Lalu dia diberikan sebuah gelang penanda, gelang yang sama yang selalu dipakai oleh si Nico dan juga yang lain. Ternyata bukan hanya satu manusia saja, melainkan ada banyak manusia yang masih tertidur dalam kantung tersebut. Beberapa dari mereka ada yang terlihat masih belum memiliki tubuh yang utuh, dan bahkan ada yang masih berbentuk baru pembuluh darah saja. Di sana juga ada selang-selang yang membentuk tubuh mereka. Dan Anda tahu dari mana semua selang itu berasal? Ternyata semua itu berasal dari tempat kerjanya Nico. Secara langsung, semua nutrisi yang mereka masukkan ke dalam selang tersebut telah menciptakan manusia-manusia baru yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan manusia normal pada umumnya. Dan ini membuat kita semua bertanya-tanya, apakah Nico beserta semua orang yang ada di sini juga terlahir dari kantung tersebut? Jika benar, apa tujuan mereka melakukan ini semua? Mungkin itu akan terungkap nanti. Looks like we have a fine product. Tag him and ship him to Foundation. Malamnya, ketika semua orang sedang berkumpul, Nico bertemu dengan Jordan kembali. Dia memberitahunya kalau dia menemukan seekor serangga yang kemungkinan masuk lewat lubang ventilasi. Tapi anehnya, serangga tersebut nampak baik-baik saja. Jika dia berasal dari luar sana, seharusnya dia sudah mati karena terkontaminasi. Kalau serangga yang sekecil itu baik-baik saja, maka seharusnya mereka yang manusia bisa bertahan hidup di luar sana. Tak lama setelah itu, undian kembali diselenggarakan. Semua orang langsung berkumpul di layar monitor untuk mendengarkan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Setelah diacak demi diacak, ditemukanlah satu pemenangnya. Dan orang itu adalah Jordan Tudelta, yang tidak lain adalah teman wanitanya si Nico. Sebagai sahabatnya, dia pun memberikan selamat kepadanya karena sudah memenangkan undian tersebut. Saat sedang tidur, Nico tiba-tiba terbangun. Dia masih penasaran mengenai serangga yang ditangkapnya. Secara diam-diam, dia kembali lagi ke Sektor 6. Sesampainya di sana, dia pun melepaskan serangga tersebut, lalu mengikuti kemana arah dia terbang hingga dia sampai di suatu lorong. Sebelum itu, dia menyamar dengan memakai pakaian sama yang dipakai pegawai yang ada di sana. Kemudian, dia masuk ke dalam suatu ruangan. Di sana, dia melihat seorang wanita yang baru saja selesai melahirkan. Ternyata, wanita itu adalah temannya Jordan
yang dibawa pada waktu itu. Namun, kejadian selanjutnya benar-benar mengejutkan. Tanpa dia sadari, si wanita langsung disuntikkan sesuatu yang membuat dirinya langsung tewas seketika. Lalu, bayi yang baru saja dia lahirkan diberikan oleh sepasang orang tua muda, di mana perempuan itu memiliki wajah yang sama dengan wanita yang sebelumnya melahirkan bayi tersebut. Entah siapa perempuan tersebut dan kenapa wajahnya sangat mirip dengan wanita yang melahirkan barusan. Lalu, kenapa pula bayinya diserahkan kepada pasangan tersebut? Biar makin bingung, kita lanjut aja dulu. Sementara itu di ruangan lain, kita diperlihatkan seseorang yang sedang menjalani operasi. Ternyata, orang tersebut adalah Starkweather 2 Delta, orang yang sama yang membentangkan undian pada waktu itu. Dan ternyata, dia tidak dibawa ke pulau tersebut, melainkan dirinya malah dibedah untuk diambil hatinya. Ketika pembedahan sedang berlangsung, tak diduga dirinya tiba-tiba tersadar dan langsung kabur dari ruangan tersebut. Dengan cepat, beberapa penjaga yang ada di sana berusaha untuk menghentikannya. Mereka pun menembak semacam jangkar kecil untuk menahannya, lalu menariknya kembali ke ruang operasi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Nico telah mengetahui suatu kebenaran bahwasannya di island yang dijanjikan sebagai tempat tinggal mereka selanjutnya hanyalah suatu kebohongan belaka. Pada kenyataannya, Starkweather dengan si wanita sama sekali tidak dikirim ke pulau tersebut, dan mereka malah tewas dibunuh lalu diambil organ dalamnya saja. Dan orang yang akan menjadi korban selanjutnya adalah si Jordan, di mana dia akan bernasib sama seperti mereka berdua. Maka dari itu, Nico langsung menuju ke kamarnya untuk membawanya kabur dari tempat tersebut. Jordan, you gotta come with me. Di sisi lain, Dr. Merrick menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun mengecek rekaman CCTV di saat Starkweather sedang ditangkap. Dan dia menemukan seseorang yang memiliki gelang penanda pada pergelangan tangannya. Setelah wajahnya dicocokkan, mereka langsung tahu kalau orang itu adalah Nico seorang. Dengan cepat, seluruh penjaga langsung melakukan pencarian. Sementara itu, Nico bersama dengan Jordan sedang berusaha untuk melarikan diri. Terjadi kejar-kejaran di tengah kerumunan orang-orang, dan para penjaga sempat menembak ke arah mereka. Mereka berdua pun sampai di sektor 6. Di sana sudah ada 3 penjaga yang mengejar mereka. Berkat kerjasama di antara Nico dengan Jordan, 3 penjaga itu berhasil dilumpuhkan dengan mudahnya. Kemudian mereka masuk ke dalam saluran udara. Tiba-tiba mereka jatuh ke dalam sebuah ruangan di mana ada banyak manusia yang sedang dalam keadaan tidak sadar. Namun mata mereka dibiarkan terbuka dan dipaksa untuk menonton sebuah tayangan, di mana tayangan tersebut sama seperti mimpi yang selalu dimimpikan oleh si Nico. Dan terungkap juga alasan kenapa Nico selalu memimpikan hal yang sama, itu karena Nico beserta dengan yang lain sudah didoktrin dengan memori yang palsu tentang The Island, sehingga mereka akan terus-menerus mengingat The Island dan berharap akan dibawa ke pulau tersebut. Tak lama kemudian, beberapa penjaga sudah tiba di tempat tersebut. Dengan cepat, mereka berdua langsung bergegas pergi dari sana. Tiba di suatu tempat, mereka masuk ke dalam sebuah lift untuk meloloskan diri dari mereka semua. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari bangunan tersebut. Dan bisa kita lihat, pemandangan pulau yang selama ini mereka lihat tidak lebih dari sebuah tampilan hologram belaka. Setelah itu, mereka masuk ke dalam sebuah lorong, lalu berjalan menuju ke pintu keluar. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Dan terungkap juga, dunia luar yang selama ini mereka yakini sudah dalam keadaan tercemar, ternyata masih bisa dipijaki. Dan mereka sama sekali tidak terkontaminasi. Dan pastinya di kepala Anda dipenuhi dengan banyak pertanyaan mengenai siapakah sebenarnya Nico, Jordan, dan juga yang lain. Apakah mereka manusia atau bukan? Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab sebelumnya. Jadi mereka semua adalah manusia buatan. Mereka diciptakan dari DNA yang sama dari manusia normal yang ada di luar sana. Dengan kata lain, mereka semua adalah hasil cloningan dari manusia yang memiliki penampilan yang sama dengan yang aslinya. Dan mereka yang asli alias orang yang ditiru oleh para cloningan disebut dengan nama sponsor. Dan para sponsor ini diibaratkan sebagai pemilik dari para cloning. Tujuan dari para cloning yang diciptakan adalah untuk diambil organ dalamnya, seperti hati, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Itu berarti mereka tidak lebih dari sekedar hewan ternak. Dan nantinya, semua organ dalam yang diambil dari mereka semua akan dicangkokkan kepada tubuh sponsor mereka, yang kebanyakan adalah para orang kaya dan terkenal yang membutuhkan organ dalam pengganti. Faktanya, para sponsor mereka dan juga masyarakat luar sama sekali tidak mengetahui tentang hal tersebut.
Mereka tidak tahu kalau Dr. Merrick telah menciptakan manusia buatan yang bertujuan untuk dipanen organ dalamnya, yang mana hal tersebut sangat melanggar undang-undang yang berlaku. Untuk mengatasi dua ternak yang lepas, dia merekrut orang dari suatu organisasi keamanan yang dipercaya dapat menangkap mereka berdua dengan cepat. Orang ini bernama Albert Lauren. Dia adalah pemimpin dari organisasi tersebut. Tak main-main, dia merupakan mantan pasukan khusus dari Perancis. Dia juga memiliki banyak anak buah yang sudah berpengalaman. How long have they been missing? Di sisi lain, Nico dan Jordan sampai di sebuah reruntuhan di pinggir jalan dan memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Hingga pagi tiba, mereka dikejutkan dengan suara sepeda motor yang sedang lewat. Dan ini adalah baru pertama kalinya mereka melihat benda seperti itu. Dengan petunjuk korek api yang dibawa Nico, mereka berdua mengikuti petunjuk jalan yang ada di sana. Hingga mereka sampai di suatu bar yang merupakan tempat di mana Mac biasa nongkrong. Ketika masuk ke dalam, orang-orang di sana tampak kebingungan dengan kedatangan mereka. Karena penampilan mereka tampak aneh dan tidak seperti orang yang ada di sini. Sampai-sampai mereka dikira sebagai kelompok pemuja UFO. Y'all some of those desert UFO freaks. You what? No. Ketika pergi ke WC, Nico bertemu dengan Mac dan Nico langsung memaksanya untuk mengatakan semua yang dia tahu. Dan jelas saja, kedatangan Nico ke tempat seperti ini membuatnya sangat amat terkejut. You can't just bust in on a guy like that. That's really rude. Setelah itu, Mac membawa mereka berdua ke rumahnya. Di sana, dia berusaha untuk menjelaskan tentang asal-usul dari mereka berdua, yang kurang lebihnya sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Setelah mendengarkan itu semua, Nico berencana untuk menemui sponsor mereka secara langsung, demi bisa meminta bantuan kepada mereka. Tetapi, Mac menganggap itu adalah rencana yang sangat buruk. Dia menegaskan kalau sponsor mereka tidak akan peduli dengan apa yang terjadi dengan cloning mereka. Akan tetapi, mereka berdua tetap keras kepala untuk melakukannya. We're asking for your help. Di sisi lain, Lauren beserta anak buahnya sudah memulai pencarian. Lauren ingat kalau Nico telah ditanamkan beberapa microbot ke dalam tubuhnya, dan itu akan dia manfaatkan untuk melacak keberadaannya. Get within half a mile of the signal source. Do it. Kembali lagi kepada Nico dan juga yang lain. Sesuai dengan kode nama milik si Nico, yaitu Six Echo, sponsornya tinggal di kota Los Angeles yang memiliki kode regional 006. Dan diketahui, sponsornya itu bernama Tom Lincoln. Setelah mengganti pakaian, mereka langsung berangkat menuju ke stasiun. Di perjalanan, Mac memberikan kartu kredit dan sejumlah uang kepada mereka. Mereka pun sempat mampir ke toilet umum. Di sana, Nico mengeluarkan beberapa microbot tersebut sembari membuang hajatnya. Tanpa disadari, hal tersebut diketahui oleh Lauren dengan anak buahnya. Mereka berhasil melacak sinyal dari microbot yang barusan dibuang oleh si Nico. Singkat cerita, mereka sampai di stasiun. Di sana, Max sudah memesankan 2 tiket kereta api untuk mereka berdua. Lalu, dia meminta mereka untuk menunggu lagi, sementara dia akan membawakan sebuah peta. Tak diduga, anak buahnya Lauren sudah tiba di stasiun tersebut. Max yang sedang ada di atas, berpapasan dengan salah satu dari mereka. Mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan, Max langsung memperingatkan mereka berdua untuk segera kabur. Di saat yang sama, Max langsung ditembak sampai dia tewas saat itu juga. Dengan cepat, Nico dan Jordan langsung kabur dari tempat itu. Mereka pun bersembunyi di dalam sebuah gudang. Di sana, mereka mempersenjatai diri mereka dengan beberapa perkakas. Tak berselang lama, salah satu dari mereka sudah tiba di sana. Ketika dia berusaha untuk membuka pintu tersebut, Jordan langsung menembak tangannya dengan pistol paku. Kemudian, mereka berdua langsung lari menuju ke dalam kereta yang sudah siap untuk berangkat. Sementara itu, Lauren dengan anak buahnya sedang menggeledah mobilnya si Mac. Mereka mengetahui bahwa Mac memberikan kartu kreditnya kepada mereka berdua. Mereka juga tahu kalau Nico dan Jordan pergi menuju ke kota Los Angeles. Get me a new team in LA. Singkat cerita, mereka sampai di kota tersebut. Dan ini adalah kali pertamanya mereka melihat suasana kota seperti ini. Di sisi lain, Lauren beserta antek-anteknya sudah tiba di sana, di mana mereka juga sudah meretas semua CCTV yang terpasang di setiap sudut kota. Sementara itu, mereka berdua sedang berada di pusat informasi. Ketika mereka menggunakan kartu kredit tersebut, Lauren langsung mengetahui hal tersebut. Tak ingin buang-buang waktu, mereka semua langsung berangkat menuju ke tempat mereka. Ketika mereka semua sudah tiba di sana, tak diduga polisi juga datang kemari untuk menangkap mereka berdua. Ternyata, kepolisian Los Angeles juga sedang memburu mereka berdua atas tuduhan pembunuhan terhadap si Mac, di mana mereka juga berhasil melacak kartu kredit yang mereka pakai. Tanpa ada perlawanan sedikit pun, mereka berdua langsung dimasukkan ke dalam mobil.
Ketika sedang berada di dalam mobil, Nico meminta Pak Polisi untuk mencari informasi tentang seseorang yang bernama Tom Lincoln, yang mana itu adalah nama dari sponsornya. Kemudian, mereka pun berhenti di tengah-tengah perempatan. Tak diduga, mobil mereka langsung ditabrak oleh sebuah truk sampai terbelah menjadi dua. Ternyata itu adalah ulah dari anak buahnya Lauren. Tak hanya itu, mereka langsung menembak beberapa polisi yang baru tiba di lokasi kejadian. Ajaibnya, Nico dan Jordan masih selamat dan langsung meloloskan diri dari tempat tersebut. Melihat itu, semua anak buahnya Lauren langsung mengejar mereka berdua. Kemudian, mereka berdua menaiki sebuah truk tronton yang sedang melintas, dan hal tersebut diketahui oleh si Lauren. Lalu, dia menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi mereka berdua. Dengan kecerdikannya, Nico menjatuhkan beberapa muatan dari truk tersebut, yang mana itu adalah roda besi dari kereta api, dan itu menyebabkan semua mobil yang mengejar mereka langsung hancur satu persatu. Tapi ternyata masih ada satu rintangan lain, di mana Lauren memiliki satu unit motor terbang yang langsung menghampiri mereka berdua, dan mereka langsung menembaki ban truk tersebut sampai pecah dibuatnya. Ketika mereka mau mendekat kembali, Nico dengan beraninya langsung memukul mereka sampai terjatuh. Setelah itu, mereka berdua mencoba untuk mengendarai motor tersebut demi bisa meloloskan diri dari tempat tersebut. Di saat yang sama, muncul dua unit motor terbang lagi yang langsung mengejar mereka berdua. Meskipun baru pertama kali mengendarinya, Nico bisa bermanuver dengan lincahnya dan menghindari semua kendaraan di depannya. Sebaliknya, anak buahnya Lauren yang mengejar mereka harus tumbang karena mengalami kecelakaan. Ketika sampai di sebuah gedung, Nico hampir menabrak sebuah helikopter, sampai dia mulai kehilangan kendali hingga menerobos masuk ke dalam gedung tersebut. Tanpa adanya rem, mereka berdua menabrak semua yang ada di depan mereka, hingga mereka keluar dari sisi lain gedung dan mendarat di sebuah logo. Tak lama kemudian, mereka langsung ditembaki dari atas sana. Tapi untungnya, mereka berhasil menghindar dan berlindung di tengah logo tersebut. Karena terus ditembaki, logo tersebut perlahan mulai jatuh ke bawah dan menimpa helikopter milik anak buahnya Lauren. Seketika, keadaan langsung menjadi kacau. Helikopter yang barusan jatuh hampir menimpa pejalan kaki yang ada di bawah sana. Untungnya, Nico dan Jordan tersangkut di sebuah jaring, yang kemudian mereka langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sesuai alamat yang didapat sebelumnya, mereka berdua pergi menuju ke sebuah rumah yang merupakan rumah dari sponsornya si Nico. Mereka berdua pun masuk ke dalam sana. Di sana, mereka melihat beberapa fotonya si Tom. Terlihat dia memiliki wajah yang sangat mirip dengan si Nico. Di sana, mereka menemukan sebuah desain kapal yang sama seperti Nico lihat di dalam mimpinya. Namun tiba-tiba, seseorang langsung memukul si Nico karena mengira dirinya adalah seorang perampok. Dan inilah dia Tom Lincoln, sponsor atau pemilik dari si Nico. Dan ketika melihat wajahnya si Nico, Tom menjadi sangat amat terkejut. And what are you doing in my house? Di sisi lain, Dr. Merrick baru menerima hasil scan otaknya si Nico, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat pertumbuhan ingatan dari otaknya. Diketahui, Nico yang merupakan seorang cloning baru hidup selama 3 tahun. Namun dengan pertumbuhan ingatan sebanyak itu, sudah dipastikan bahwa dia sudah berumur 30 tahun. Yang mana ingatan tersebut dia dapat dari sponsornya yang tidak lain adalah Tom itu sendiri. They belong to his sponsor. Kembali lagi ke rumahnya si Tom. Terlihat dia sedang membuka gelang pandanannya si Jordan dan juga Nico. Diketahui, Tom ini adalah seorang desainer kendaraan yang sangat kaya. Dia juga yang sudah mendesain bentuk dari kapal tersebut. Namun di balik kesuksesannya tersebut, dia mengidap sakit radang hati. Dokter mengatakan bahwa fungsi dari hatinya akan mulai menurun dalam 2 tahun ke depan. Dan tujuan dari diciptakannya Nico yaitu untuk diambil hatinya yang nantinya akan ditransplantasi ke tubuhnya si Tom. Setelah itu, Nico menjelaskan maksud kedatangannya kemari.
di mana dia membutuhkan pertolongannya si Tom. Dan saya ingatkan kembali, si Tom ini sama sekali tidak mengetahui bahwa dia memiliki seorang cloning. Begitu juga dengan para sponsor yang lain dan masyarakat luar. Mereka tidak tahu kalau Dr. Merrick sudah menciptakan manusia buatan yang bertujuan untuk dipanen organ dalamnya, yang mana hal tersebut sangat melanggar undang-undang yang berlaku. Untuk itu, Nico meminta bantuan kepada Tom untuk memberitahu masyarakat luar tentang apa yang sudah dilakukan Dr. Merrick. Rencananya, Nico akan menggunakan media berita untuk membeberkan hal tersebut kepada masyarakat luar. Mungkin itu tidak ada untungnya bagi si Tom, tapi jika hal tersebut dibiarkan terjadi, semua orang yang dikenal oleh mereka berdua akan mati di tempat tersebut. Alright. Let me just get my shoes, okay? Setelah mendengar hal tersebut, Tom setuju untuk membantu mereka berdua. Namun ketika dia masuk ke dalam kamarnya, secara diam-diam dia menghubungi perusahaannya Dr. Merrick dan memberitahu mereka bahwa cloningnya saat ini sedang bersamanya di dalam rumahnya. Can you hold, please? Sure. Setelah sudah siap, dia turun ke bawah untuk memberikan jaket kepada Nico. Akan tetapi, Jordan merasakan suatu kebohongan di matanya. Untuk itu, Nico menyuruh Jordan untuk tetap tinggal di sini. Sementara dia akan pergi ke stasiun berita bersama dengan si Tom. Good luck. Thank you. Untuk pergi ke sana, mereka berdua menaiki sebuah mobil sport yang mahal, dan Nicola yang menjadi pengemudinya. Ketika mereka berhenti di lampu merah, tak diduga anak buahnya Lauren langsung menghadang mereka berdua. Di saat yang sama, Tom langsung menodongkan pistolnya ke arah si Nico. Akan tetapi, Nico sama sekali tidak gentar, dan dia langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia pun melewati jalan yang memiliki arah yang berlawanan. Meskipun baru pertama kali mengendari mobil, Nico dengan lincahnya bisa menghindari semua mobil yang melaju ke arahnya. Kemudian, mereka pun masuk ke dalam sebuah gedung kosong dan berhenti di dalamnya. Dan di saat itulah, Nico berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi Tom berhasil menghentikannya. Di saat yang sama, Lauren dan juga anak buahnya sudah mengepung mereka berdua. Di saat itulah, Lauren dibuat kebingungan dalam memilih yang mana Tom Lincoln yang asli, dikarenakan wajah mereka berdua yang sangat mirip. Ditambah lagi, terjadi adu mulut di antara Nico dengan si Tom dalam membuktikan siapa dari mereka berdua yang merupakan Tom Lincoln yang asli. Tadi diduga, Nico memasakkan gelang penanda pada tangannya si Tom, sehingga hal tersebut membuat Lauren percaya dan langsung menembak Tom sampai dia tewas. Close. Setelah kejadian itu, Lauren menanyakannya tentang keberadaannya si Jordan. Untuk mengelabuinya, Nico mengatakan bahwa Jordan sudah pergi keluar kota untuk menemui sponsornya. Di sisi lain, Dr. Merrick menemukan masalah yang lain. 4 generasi dari cloningan yang dia ciptakan, yaitu Echo, Foxtrot, Gamma, dan Hilo, berpotensi memiliki kecenderungan yang sama dengan sifatnya Nico. Sifat di mana mereka memiliki rasa ingin tahu sebagai manusia. Dan hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia memutuskan untuk melenyapkan semua cloningan dari 4 generasi tersebut, termasuk dengan para cloningan dari 4 generasi yang sama yang saat ini sudah berada di dalam populasi. Agar tidak mengusik cloningan dari generasi yang berbeda, Dr. Merrick memiliki suatu rencana di mana dia akan memulai suatu undian lagi. Tapi bedanya, undian yang satu ini bukan hanya dimenangkan oleh satu cloningan saja, melainkan akan dimenangkan oleh semua cloning dari 4 generasi tersebut. Dan salah satu dari pemenang tersebut adalah temannya si Nico, yaitu John Strieku. All in favor? Aye. Sementara itu, Nico yang saat ini sudah memiliki identitas sebagai Tom Lincoln dihubungi oleh pegawainya Dr. Merrick yang memberitahu bahwasanya ada kejadian yang kurang menguntungkan yang terjadi di dalam perusahaannya, sekaligus untuk meminta maaf atas kejadian yang sebelumnya dia alami. Untuk melanjutkan polis asuransinya, dia meminta Nico untuk datang ke sana dalam rangka men-scan ulang DNA-nya untuk menciptakan cloningan yang baru. I'll call you back. Setelah itu, Nico dan Jordan berbincang mengenai langkah selanjutnya yang akan mereka ambil. Saat ini, hati mereka dipenuhi perasaan gundah gulana, dikarenakan mereka masih memiliki rekan-rekan sejenis mereka yang masih terkurung di dalam tempat tersebut. Dan mereka berencana untuk membebaskan mereka semua. Masih ingatkah kalian dengan hologram raksasa di tempat tersebut? Nah, Nico memiliki rencana untuk mematikannya, agar semua cloningan yang ada di tempat tersebut dapat mengetahui kebenarannya. Setelah itu, mereka langsung memulai rencana mereka. Nico akan berperan sebagai Tom Lincoln, sementara Jordan akan membiarkan dirinya ditangkap untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut. Terlihat dia sengaja menggunakan kartu kreditnya si Mac, agar Lauren bisa melacaknya lalu menangkapnya di tempat tersebut. Setelah berhasil menangkapnya,
Jordan langsung dibawa kembali ke perusahaan tersebut untuk diambil organ dalamnya. Di sisi lain, Nico menemui seseorang yang akan menemaninya untuk menjalani scan. Ketika sampai di suatu ruangan, Nico langsung menyerangnya sampai dia tumbang. Sementara itu, Jordannya sebentar lagi akan dibedah tubuhnya, langsung melakukan perlawanan, di mana dia langsung menembak kaki penjaga yang ada di sana dan merebut kunci yang dipegang oleh si dokter. Lalu dia mengikat mereka berdua dan mengunci mereka di ruangan tersebut. Kemudian dia langsung menuju ke sebuah lorong. Di sana sudah ada Nico yang sudah menunggunya. Kemudian mereka melihat rekan-rekan mereka yang sedang menunggu untuk dipindahkan. Melihat itu, Jordan menyuruh Nico untuk melanjutkan rencananya, sementara dia sendiri akan mencoba untuk menyelamatkan mereka semua. Di sisi lain, para dokter yang sedang mau membedah jasadnya Sito baru menyadari sesuatu, bahwa ini adalah jasad klien mereka yang tidak lain adalah Tom Lincoln yang asli. Dengan cepat, mereka langsung membunyikan alarm bahaya dan semua penjaga dikerahkan untuk mencari keberadaan Nico. Sementara itu, Nico sedang berada di ruang kendali hologram tersebut. Sayangnya, kaca di ruangan tersebut tidak bisa dipecahkan oleh peluru, dan itu diketahui oleh penjaga yang ada di ruang monitor, dan dia memberitahu Dr. Merrick bahwa ada yang berusaha untuk menerobos ruang kendali hologram. Di tempat lain, Jordan yang sedang mengikuti rekan-rekannya dikejutkan oleh kemunculan Lauren yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, para cloningan yang mereka bawa dimasukkan ke dalam suatu ruangan, di mana mereka langsung disemprotkan suatu gas untuk membius mereka. Tadi diduga, Lauren dan Jordan sudah tiba di sana dan memaksa mereka untuk membuka pintu tersebut. Entah apa yang terjadi, Lauren tiba-tiba bersedia untuk membantunya. Kembali lagi kepada Nico. Terlihat dia masuk ke dalam suatu ruangan yang di atasnya ada sebuah kipas yang sangat besar. Dia berencana untuk membuat kipas besar tersebut berputar sampai hilang kendali, dengan cara melepaskan rem yang berfungsi untuk menahan laju dari kipas tersebut. Tiba-tiba dari arah belakang, Dr. Merrick langsung menembak punggungnya. Tak menyerah, Nico langsung melakukan perlawanan, tapi itu tidak cukup untuk menumbangkannya. Justru Nico langsung diajar habis-habisan oleh si dokter. Di saat yang sama, terjadi sebuah ledakan yang berasal dari mesin kipas besar tersebut, dan kesempatan itu digunakan si Nico untuk meloloskan diri. Namun usahanya sia-sia saja. Dr. Merrick berhasil menahannya kembali. Bersama dengan itu, beberapa penjaga juga sudah sampai di sana. Kemudian Dr. Merrick berusaha untuk membunuhnya dengan cara mencekik lehernya. Dan di saat itulah Nico meraih senjata yang ada di dekatnya lalu menembaknya tepat di tenggorokannya. Tepat di saat yang sama, beton yang menopang kipas besar tersebut langsung meledak dan hancur seketika. Sampai-sampai baling-baling dari kipas tersebut hampir menimpa Nico dan juga si dokter. Tapi untungnya, Nico berhasil bergelantungan di sebuah kabel yang terlilit dengan lehernya si dokter. Karena tercekik kabel yang melilit lehernya, Dr. Merrick langsung tewas saat itu juga. Ledakan tersebut langsung mematikan fungsi dari hologram tersebut dan memancing semua perhatian yang ada di tempat tersebut, tanpa terkecuali para cloningan yang ada di sana. Akhirnya, mereka semua telah melihat kebenarannya, bahwa semua yang selama ini mereka percayai hanyalah suatu kebohongan saja. Setelah itu, mereka semua langsung berbondong-bondong menuju ke sebuah lorong, di mana lorong tersebut terhubung dengan jalan keluar. Akhirnya, setelah bertahun-tahun hidup terisolir di sebuah tempat yang sangat tertutup, akhirnya mereka bisa menghirup udara dengan bebas dan merasakan hangatnya sinar matahari. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tapi sepertinya mereka akan memulai hidup baru dengan menjadi manusia normal pada umumnya. Sesuai janji mereka berdua, Nico dan Jordan pergi ke selatan dengan menaiki perahu tersebut, lalu hidup bersama sebagai sepasang kekasih. Dan film pun selesai. Dan itulah alur cerita dari film The Island. Semoga kalian terhibur ya. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye.